It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Di episode kali ini kita bakal bahas mengenai sebuah grup ya. Grup girl band atau girl group asal Taiwan yang keren abis. Oh, keren banget ini. Ini grup memang udah agak lama ya. Namanya adalah She. Pasti udah pada tahu ya. Mereka itu adalah trio yang terdiri dari Selina Jen, Hebe Tian, dan juga Ella Chen. Nah, memang She ini tuh bisa dibilang salah satu grup mandopop yang paling sukses dan awet, bro. Bayangin aja, mereka tuh udah ngeluarin 13 album dengan total penjualan lebih dari 10 juta kopi. Banyak ya. Kalau dibandingin sama era sekarang, itu mungkin mirip-mirip kayak Blackpink gitu. Seperti apa kisahnya mereka? Yuk, mainkan. Oke, kita akan kenalan dulu nih sama masing-masing personilnya ya. Kita mulai dari Selina Jen. Nah, itu tuh Selina lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1981 di Taiwan. Jadi umurnya sekarang udah 42 tahun, bro. Oke. Memang masih cantik tuh, bro. 42 Masih, ya, belum tua-tua amat. Iya sih. STW. Ya, dia tuh punya adik perempuan nih. Jadi bokapnya tuh dulu kerja di perusahaan teknologi, tapi sekarang jadi aktor paruh waktu dia. Sedangkan nyokapnya tuh hanya jadi ibu rumah tangga biasa. Jadi gimana nih ceritanya Selina bisa masuk She? Oke, gini ceritanya ya. Jadi waktu itu tanggal 8 Agustus tahun 2000, ada kontes namanya tuh Universal 2000 Talent and Beauty Girls Contest. Jadi kontes itu tuh diadain sama HIM International Music buat nyari artis baru. Oke, Indonesian Idol ya kalau sekarang. Betul Ya, banget. American Idol. Kayak Nah, gitu. jadi awalnya tuh yang ikutan tuh adiknya Selena dulu, bro. Tapi waktu itu memang karena apa ya, masih kecepetan gitu ya. Jadi akhirnya si Selena yang gantiin. Oh, mungkin masih terlalu muda. Iya. Adiknya ya. Tuh. Jadi bayangin aja deh. Kontesnya tuh kan diikuti oleh 1.000 orang lebih. Ya kan? Ya maksimalnya 2.000 tadi kan. Iya. Dan ada 2.000 kurang gitu Pak. Jadi banyak banget itu kontestannya. Nah, setelah melewati banyak tahap, akhirnya tuh nyisa 7 orang. Buat nama babaknya tuh Cruel Stage. Wah, bener banget. Ini itu babak sadis ya. Ah, itu dia gitu kan. Nah, dari sinilah She itu kebentuk. Jadi yang lucunya tuh memang Selena malah jadi pemenang kontes itu, bro. Oh, Keren kan? dari sekian banyak orang ya, dari 1.000 orang ya. Waktu itu dia nyanyiin lagunya Kokoli. Judulnya tuh Before I Fall in Love. Oke. Sama lagunya tuh Christina Aguilera. Itu lagu yang nggak gampang dinyanyiin. Iya, susah lagu susah itu ya. Reflection, bro. Oke. Itu susah banget itu. Itu lagu-lagu sulit tuh. Nah, waktu itu tuh lagi kontes ada cerita kocak nih. Jadi kocaknya gini, waktu pengumuman pemenangnya adalah Selena gitu kan. Dia tuh grogi, bro. Selena Gomez. Selena ya. Selena pemenangnya. Dia kan grogi tuh, bro. Diem aja. Dia bingung gitu. Ngulang dia. Pemenangnya diulang. Selena Cici. Sedih saya malah. Untung gak dibatalin. Saya malah, lu yang, gua katanya, gila gua yang menang ya. Jadi saking grogi itu, bro. Dia gak nyangka kalau dia tuh pemenangnya gitu. Sampai dari situ akhirnya kan dia juara tuh. Ya tangis haru dia kan, senang dia kan. Sampai akhirnya tuh si Selena itu mendatangani kontrak bareng 2 anggota She lainnya. Oh, jadi memang waktu itu acara itu dibikin untuk ngerekrut jadi girl band ini ya? Iya, betul. Nah, kalau soal kehidupan pribadinya dia gimana nih selama dari zaman dia masuk She sampai sekarang? Ya. Oke, kita bahas ke pribadinya ya. Jadi si Selena ini tuh pernah nikah sama pengacara. Namanya tuh Richard Chang. Oke. Nah, mereka tuh ngumumin pacaran waktu pas konser di Taipei. Wih, romantis ya. Romantis banget. Waktu itu tanggal 29 Mei tahun 2010 tuh. Nah, setahun kemudian, yaitu tepatnya tanggal 31 Oktober 2011, mereka ngumumin nikah. Jadi cuman spare waktu setahun doang. Betul, cuman sayang nih, bro. Sayang banget nih, pada tanggal 4 Maret tahun 2016, yaitu 6 tahun kemudian, Selena ini ngumumin di Facebooknya dia kalau mereka tuh mau cerai. Dan akhirnya mereka bercerai resminya tuh tanggal 27 April. Oh, jadi nikahnya juga nggak lama ya. Habis cerai terus gimana nih? Lanjut ada menikah lagi kah atau gimana kah? Oke. Kita lanjut ya. Jadi 6 tahun setelah mereka cerai itu, tepatnya di Maret tahun 2022-nya. Belum lama. Iya, baru 2 tahun yang lalu. Ya, Selena tuh kasih tahu kalau dia sekarang lagi pacaran lagi sama cowok tentunya. Tapi bukan artis. Oh, yang tadi kan pengacara nih. Ini juga bukan artis juga ya. Dipikirkan istilahnya, sama artis nih. Enggak nih.
Dia memang tidak mencari kalangan artis gitu ya. Nah, hebatnya nih si Selina ini, dia dapat berondong, bro. 7 tahun lebih muda. Biasa cowok lebih tua, ini cowoknya lebih muda. Betul, dapat berondong. Keren kan, dia dapat ya usianya itu 7 tahun lebih muda dari si Selina. Berarti si cowok ini suka yang lebih matang. Betul, lebih pengalaman ya. Pengalaman di mana? Di mana-mana. Gua gak kepancing kali ini. Dia selalu mancing terus nih gitu. Nah, lanjut nih. Jadi tanggal 13 Maret tahun 2023 nih, setahun yang lalu ya. Selina tuh ngumumin di sosmednya dia kalau dia sekarang lagi hamil anak pertamanya. Akhirnya punya anak ya. Nah, akhirnya di tanggal 7 September dia tuh melahirkan bayi laki-laki. Nah, katanya sih dia pengen ngasih adik buat anaknya ini tuh di tahun 2026 nanti. Oh, masih 2 tahun lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Semoga Selina nih kesampaian ya, keinginannya punya anak kedua. Jadi kan tadi nggak disebutin tuh kenapa sih Selina sampai divorce atau cerai sama suaminya yang pertama. Ada kisahnya nggak? Banyak yang bilang kalau si pengacara ini atau si mantan suaminya tuh agak bermasalah. Jadi contohnya nih waktu dia sebelum nikah nih, pas waktu Selina tuh pernah mengalami kecelakaan waktu syuting dan badannya tuh kena luka bakar parah nih. Lumayan parah sih. Nah ini suaminya tuh malah nggak senang waktu pas 2 anggota si lainnya tuh dapat job iklan. Padahal kan waktu itu si Selina lagi masa pemulihan. Gitu. Nah, selain itu si Richard atau si pengacara ini itu pernah protes sama temen yang lain tuh, teman anggota sisinya itu tuh yang namanya tuh Hebe kan. Hebe itu pernah ngeluarin lagu yang judulnya tuh You. Nah, ceritanya itu tentang pemulihan si Selina sebetulnya. Loh, kenapa kan? Nggak, makanya. Ini temennya, makanya gitu. Nah, dia tuh bilangnya gini, dia tuh protes karena harusnya tuh si Hebe tuh kasih tahu dulu dong. Lu bilang-bilang dong kalau mau ngangkat cerita tentang bini gua, tentang masa pemulihan ini. Ya, jadi kan lucu kan. Jadi ya menurut versi Richard itu dia ngerasa nggak dihargain. Padahal kan sebenarnya kayak seorang penulis lagu tuh sah-sah aja menulis kisah tentang siapa. Iya, apalagi temennya bro, gitu kan. Nah, sampai-sampai tuh ya inilah masalahnya ya. Nah, ini masalahnya gitu kan ya. Ya sampai-sampai si Hebe itu temennya tuh bingung gitu kan. Masa sih kok si Selina punya suami kayak begini gitu kan. Gini amat gitu. Tapi setelah mereka bercerai nih, nah Richard itu sempat klarifikasi bro di sosmed tapinya kan. Ya si Richard ini tuh bilang katanya mereka tuh cerai itu karena sama-sama nggak bisa jadi pasangan yang saling mengharapkan atau diharapkan satu sama lainnya. Karena nggak cocok biasanya ya. Betul. Klise sih betul nggak cocoknya kan. Ya meskipun banyak yang nuduh kalau si Richard ini yang salah gitu kan. Ya tapi dia atau si Richard ini tetap menerima keputusan si Selina buat bercerai. Mungkin si Selina jangar gitu ya. Jadi si Richard ngerusak hubungan dia sama orang-orang di sekitarnya. Betul sekali. Cukup nih cerita tentang Selina ya. Sekarang kita bahas anggota She berikutnya nih. Dia adalah Hebe Tian yang tadi bermasalah sama Richard. Hebe ini lahir di tanggal 30 Maret 1983, tepatnya di Taiwan. Jadi sekarang umurnya udah 41 tahun, nggak beda jauh sama Selina. Nah, bokapnya ini seorang PNS di sana, di Taiwan ya. Nyokapnya ibu rumah tangga biasa aja. Dia tuh punya satu kakak cowok yang pernah punya resto. Restonya tuh restoran Amerika Meksiko di Chubei. Keren ya, keren. Nah, sekarang gantian gue yang nanya nih. Hebe ini bisa jadi anggota girl band si ini tuh gimana ceritanya? Nah, sebenarnya nggak beda jauh kayak si Selina ya. Jadi ketika usianya masih 16 tahun, Hebe ini mulai muncul di TV. Dia tuh ikutan acara variety show yang namanya Guest. Dan dia tuh mainin seruling. Jadi dia punya skill main seruling ya. Gini, gitu ya. Yang datang si ini, Godzilla. Terus dia juga pernah ikut acara TV yang namanya Citizen dan nyanyi di sana. Nggak lama abis itu, staf acaranya Cruel Stage itu yang tadi si Selina ikutan, ngajak dia ikutan kompetisi yang disiarin di TV. Ini jadi beda cerita nih. Iya, beda apa? Beda skenario. Skenario. Yang ini skenario si Selina, ini skenario si Hebe. Nah, di kompetisi ini tuh sama yang diikutin si Selina itu. Akhirnya Hebe pun masuk final dan kepilih jadi anggota si selanjutnya bareng Selina dan juga Ella. Iya. Jadi memang ujungnya ke situ juga, ke kontes itu. Oke, sekarang gue nanya lagi nih, kehidupan pribadinya dong gimana kalau dia? Jadi Hebe ini, kalau soal kehidupan pribadinya, dia tuh ternyata satu-satunya anggota She yang belum punya pacar, suami ataupun anak. Nggak laku dia?
Nggak ngerti Oh, juga nggak ngerti deh gua. juga. Oke. Ya, jadi sebenarnya sih kita doain aja ya biar dia cepet-cepet dapet jodoh Iya, iya, dan iya. jadi bikin cerita. Ah, iya betul. Apalagi family seeker kan cowok-cowok yang masih lajang nih bisa nih. Iya, belum tua-tua Wah, amat kok. iya, Udah mateng, bener. udah siap Kaya lagi. siap menikah. Iya, bener-bener. Oke, berarti kita sekarang masuk ke anggota si yang ketiga nih ya. Si siapa tuh? Ella namanya ya? Ella Chen. Ella Chen ceritanya gimana itu? Ella tuh lahir pada tanggal 18 Juni 1981 di Pingtung, Taiwan. Ini gue pikir Kalimantan, bukan? Itu Singkawang, bro. Singkawang. Dia ini yang paling tua di antara mereka bertiga. Usianya udah 43 tahun. Tapi bedanya setahun ya. Ya, beda-beda tipis lah ya. Beti. Cerita Ella masuk si ini agak lucu nih, bro. Gimana? Ada kisahnya. Jadi pas waktu itu dia tuh lagi liburan ke Taipei sama kakak ceweknya. Oke, liburan nih ceritanya ya. Ternyata kakaknya tuh udah daftarin dia untuk ikut kompetisi yang tadi itu, full stage yang diikutin sama Selina dan Hebe. Oh, ini kakaknya berarti berjasa ya, ada. Jadi nggak sengaja, dia tuh sebenarnya nggak niat. Iya. Terus gimana? Kelanjutan gimana? Awalnya si Ella nih sebenarnya mau nyerah. Soalnya lihat antrean tadi lu lihat tahu sendiri ribuan orang kan. Gue aja males banget kalau beras, bro. Kalau makan suruh ngantri aja males, apalagi ini gitu kan. Dia juga takut diejek gara-gara dia tuh orangnya agak tomboy. Tapi dia cantik sih bro, cuman ya dandanannya tomboy ya. Ya, emang punya karakter beda-beda lah masing-masing dari personal si ini. Terus gimana kelanjutannya? Tapi kakaknya nih nyemangatin dia terus karena si kakaknya kayak yakin Ella tuh punya kemampuannya untuk menjadi seorang bintang. Luar biasa kakak. Ternyata bener aja. Oh ya? Suara Ella ini bikin si label rekaman ini tertarik. Akhirnya dia lolos ke final dan kepilih lah jadi anggota SHE. Nah sekarang gue mau nanya nih soal kehidupan pribadinya si Ella. Gimana? Ella tuh sebenarnya udah nikah bro sama cowok Malaysia bernama Alvin Lai. Mereka udah punya seorang anak cowok ya yang lahir pada tanggal 12 April 2017 yang lalu. Berarti di sini yang jomblo cuma satu ya? Yang tadi si Hebe. Apa dengan Hebe? Ada kisah yang menarik nih mengenai persahabatan antara Selina, Hebe dan juga Ella. Ternyata mereka tuh solid banget bro. Oh iya dong. Kayak Cruiser. Gila ya benernya. Banyak loh Cruiser sebenarnya tuh banyak di belakang layar ya. Tapi sayangnya kesolidan mereka nih ada kisahnya juga. Belakangan kayaknya agak renggang gara-gara suaminya Ella. Si Alvin tadi ya? Iya. Oh, kenapa si Alvin? Tadi si Richard ya? Iya. Sekarang si Alvin. Iya, biang kerok nih. Para suami gimana sih? Jadi Alvin ini jadi manajernya Ella sejak 2018. Jadi waktu itu suatu hari Ella sama Hebe tuh dapet tawaran main film bareng. Tahu-tahu si Alvin ini malah nyaranin ke tim produksi film itu buat ngeluarin si Hebe dari film itu. Nah, kok bisa begitu misalnya? Kenapa kan harusnya kan mereka tuh bareng kan udah enak udah kompak gini kan harusnya kalau dikeluarin gitu. Ada penyebabnya nih bro. Gimana ternyata sebelum Hebe baru waktu mau film itu dibikin, si Hebe tuh kena skandal. Oh, Hebe yang kena skandal. Iya. Gara-gara posting foto lagi makan pasta. Makan pasta mah biasa bro. Makanya aneh banget kan. Masalahnya dia posting foto itu pas banget sebelum politikus Amerika Nancy Pelosi itu datang ke Taiwan. Oh, yang kemarin itu bro. Iya, yang sempat rame tuh kan. Iya. Jadinya netizen China itu mengira Hebe tuh dukung Taiwan merdeka. Ah, ilah. Alvin tuh takut filmnya bakal dilarang untuk tayang di China gara-gara itu bro. Oh, jadi Alvin punya alasan sebetulnya. Tapi memang kalau kata gue, ya itu ketakutan yang berlebihan sih. Betul. Belum tentu terjadi kan? Kan jadi memang sih market untuk sebuah film itu kalau sampai booming di China, itu ngeraup keuntungan yang sangat gede. Jadi ada juga mungkin kekhawatiran dari sisi bisnis ya. Masuk akal juga sih. Tapi kan ini sesuatu yang belum tentu berhubung. Iya sih, benar juga. Ya itulah ya, kadang juga kita berbuat sesuatu sebenarnya niatnya nggak ada ini, tapi ditafsirkan salah, keliru oleh orang lain. Nah, terus akhirnya gimana nih? Kan itu kan dari pihak netizen istilahnya tuh bilangnya, wah ini gara-gara si Alvin nih gitu kan. Iya. Nah, dari pihak Alvinnya atau si Ellanya tuh ada? Si Ella memang sama gitu? Suaminya ini bikin klarifikasi, dan mereka membantah tuduhan itu. Cuma yang menurut media Taiwan, suaminya Ella ini memang agak arogan dan udah bikin banyak orang tersinggung. Oh, memang sifat dasarnya dia juga arogan gitu ya. Contohnya banyak asistennya Ella tuh ternyata yang resign kerja
gara-gara kelakuan sang suami. Oh iya. Jadi memang udah ada histori yang kurang baik lah si suaminya ini. Oke. Dan pernah juga nih ada temen yang nawarin Ella buat ikut audisi film. Si suaminya malah bilang gini, bro. Istri saya tuh Ella. Harusnya mereka kirim dulu naskah filmnya. Kayak baru kami yang mutusin mau ambil peran apa enggak. Agak arogan memang ya. Iya sih. Kayaknya kata si temennya, belagu amat gitu. Terus selanjutnya gimana? Nah, terus produsernya juga nggak mati akal, bro. Dia juga ngomong gini, jangankan Ella, aktor sekelas Chang Chen aja masih harus audisi dulu. Nah itu, makanya disebut arogan dari situ ya. Ya kan benar-benar. Ditawarin peran belum tentu perannya itu langsung dia bisa mendalami, belum tentu langsung cocok, ya nggak? Iya, tapi kelihatan arogannya di situ. Bisa aja kalau misalkan perannya jadi orang gila dia nggak bisa main. Iya bisa, bro. Sombong bener ya. Lanjut ke tahun 2019. Jadi waktu itu Ella lagi syuting film komedi, judulnya Big Three Dragons. Suaminya bikin ulah lagi. Si Alvin bikin ulah lagi. Dia nyuruh supir kru syuting tuh jadi supir pribadinya Ella. Yang gaji perusahaan. Makanya. Si suaminya sebagai manajer emang agak-agak nih ya. Oke, sekarang kita bahas tentang masalah sinyal lagi aja ya. Tadi kan personilnya kan. Tadi personilnya nih, kita sekarang grupnya ya. Oke. Jadi memang si ini tuh dibentuk di tahun 2001 nih. Jadi pas waktu tahun 2019. Mereka tuh bertiga mutusin buat nggak akan perpanjang lagi kontraknya sama HIM International Music. Yang itu pertama kali tuh, gitu kan. Jadi memang sekarang tuh dia atau mereka tuh masing-masing udah punya perusahaan manajemennya sendiri dan lebih fokus ke karir solo nih, bro. Jadi mereka sama HIM itu cukup lama. Cukup lama. Dan di sini juga ada cerita serunya juga nih tentang album mereka yang pertama. Jadi albumnya tuh judulnya tuh Girls Dorm. Jadi asrama cewek. Itu tuh si Girls Dorm itu tuh rilisnya tahun 2001 ya. Nah itu gue zaman baru kuliah. Lagi mana-mana ya. Nah, jadi waktu sebelum rilis album, jadi HIM International Music tuh mau bikin chemistry di antara mereka dulu. Nah, caranya gimana? Jadi mereka tuh disuruh tinggal bareng di satu kamar asrama, bro. Gitu. Makanya supaya dapat chemistry-nya tuh. Judul albumnya Girls Dorm. Betul. Dan itu kan diambil dari pengalaman mereka tinggal bareng. Connect juga ya antara judul sama persiapan si albumnya itu ya. Betul. Nah, terus sekarang cerita tentang si album terakhirnya nih. Judulnya tuh Blasphemy ya waktu itu ya. Rilisnya tahun 2012. Nah, ini tuh album pertama setelah Selena kena luka bakar. Jadi memang si ini udah ngeluarin totalnya tuh 13 album. Dan memang udah banyak banget sih dia ngadain konser. Tapi belum pernah konser di Indonesia, pernah nggak ya? Nah, itu gue kurang tahu ya. Nanti gue cari tahu deh. Ya kalau memang dia sampai datang, lu mau nonton nggak? Kalau dulu mungkin gue mau nonton. Kalau sekarang kayaknya udah agak... Hebe masih single. Oh iya. Nah, mereka juga tuh nggak cuman konser nyanyi aja, mereka tuh sampai main film dan main drama juga. Iya, tadi mereka banyak banget dapat tawaran-tawaran untuk main film ya. Ya, jadi memang kalau dari segi karirnya tuh grup She ini tuh bisa dibilang sukses banget. Itu dia cerita tentang She, gimana seru kan guys perjalanan karirnya mereka dari awal ikut audisi terus jadi girl band atau girl group terkenal. Iya, betul. Dan juga sampai di titik mereka akhirnya punya karir solo masing-masing, meskipun ada drama dari para suami, tapi ternyata persahabatan mereka ini tetap awet. Oh keren, tetap persahabatan tetap solid ya. Iya. Ini malah suaminya yang bikin masalah. Ya. Biasa cewek-cewek ini saling berdrama, kalau ini cowoknya yang bikin drama ya. Nah, mudah-mudahan siapa yang tadi masih single tuh Hebe ya? Hebe. Jangan dapetin suami yang kayak mereka juga ya, pengalaman gitu ya. Repot be. Kasihan temen-temennya yang lain ya. Iya. Oke, segitu dulu cerita dari kita. Semoga kalian suka sama cerita kita barusan. Oke, it's a wrap. Bungkus.